Magic Lovers, ya setelah puluhan purnama akhirnya gue bikin konten lagi yang bukan film horor, bukan vlog. Enggak deh, kemarin baru sama Jaki ya. Ya setelah 2 bulan purnama lah. 2 minggu ya. Ya intinya kemarin kepengen aja bikin konten yang sesuatu yang simple tapi pengen juga yang bisa lu kenal lebih dekat ataupun mengajak fans untuk kenal lebih dekat ataupun ya yang mensupport. Gue sebenarnya kalau nggak terlalu suka memanggil orang-orang itu, saya yang suka sama gue tuh fans nggak mau sih sebenarnya, karena gue lebih pengen mereka tuh intimate manggilnya The Miracle gitu. Jadi maksudnya Demian Miracle, mereka adalah keajaiban gue. Jadi hari ini tanggal 16 Maret, dan gue nggak tahu nih akan tayang kapan, tapi intinya tanggal 16 Maret gue bikin gue posting story. Ini storynya gue bilang kayak kalau misalnya ada yang mau tanya apa gitu kan, silakan bertanya apapun, bebas, tapi ya yang sopan, maksudnya yang sesuai dengan norma-norma. Yang sesuai, pokoknya yang pertanyaan yang menurut gue menarik gue akan jawab gitu. Kalau misalnya yang terlalu personal atau mungkin yang berbau-bau sara, bukan Sara Wijayanto ya, gue nggak akan jawab. Oke, kita buka dulu. Jadi di sini gue mendapatkan maaf ya, agak-agak flu. 22.000 alhamdulillah yang lihat, yang responnya sekitar 22 ribuan. Dan yang ini ada, this is my friend Kai Magic. Hi Kai, I don't know if you watching this, but I'm gonna read your question. Dia bilang, do you love me? I love you so much Kai. Jadi Kai ini salah satu konsultannya gue yang ada sekarang di Malaysia, sebelumnya di Taiwan. Cuman dia warga negara Malaysia, terus dia sering banget mensupport gue kalau misalnya gue show-show di luar negeri. So, hey Kai, I love you. Yeah, you just got engaged. Yeah, if I'm mistaken, it's like few weeks ago, few weeks. You just got engaged. Okay, congratulations Kai. Halal. Oke, terus yang kedua ada Nico Oliver. Dia nanya, kenapa salah satu tantangan tersulit sebagai magician adalah perform depan anak-anak? Jadi ini apa ya, misalnya random banget, jadi boleh nanya apa aja, mau nanya tentang gue, nanya tentang DMS, nanya tentang tips sehat atau apapun, atau mau nanya soal gimana biar bisa kurus. Nah, paling gue saranin beli ayam. Kenapa ayam? Nah, itu yang gue tunggu. Kenapa ayam? Jadi lu beli ayam, lu lepas di lapangan, lu kejar. Kurus. Aha. Oke, tadi Niko nanya, berarti ini berhubungan dengan magic nih, dengan profesi. Dia nanya kenapa salah satu tantangan tersulit sebagai magician adalah perform di depan anak-anak. Ya sebenarnya gini, jadi karena di dunianya anak-anak itu belum ada yang namanya keajaiban. Mereka nonton di YouTube, kalau zaman sekarang ya, nonton di YouTube, terus nonton TV atau nonton film. Mereka beranggapan kalau ya manusia yang sebenarnya yang ada di sini juga bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Jadi nothing special. Nah pada saat bertambahnya umur, kita baru tahu nih, oh ternyata kalau manusia begini, logiknya itu gini, dan kita lebih tahu kapasitasnya kita sebagai seorang manusia, sejauh mana sejauh mana kapasitas kita untuk melakukan sesuatu. Kalau anak kecil kan enggak, bisa terbang, oh ya udah terbang. Gue biasa ngeliat Superman di bioskop, atau gue biasa ngeliat kartun yang bisa terbang, nggak ada yang spesial gitu. Jadi buat kita, terutama gue, pesulap terberat adalah bermain dengan anak-anak. Itu alasannya. Terus, wah ini menarik nih. Dari dnmli.a. Pak Dem, gimana sih caranya bisa berdamai dengan masa lalu yang pahit? Kasih gula.
Aduh, itu pertanyaannya sebenarnya gampang diutarakan, gampang diomongin, tapi susah dijalanin. Karena semua orang bisa harusnya, semua orang pasti bisa. Masalahnya dia mau atau enggak. Dan untuk bicara mau atau enggak tuh nggak segampang jentikin jari gitu. Ya contohnya kayak misalnya gue kan punya masa lalu yang pahit. Ya kita ambil yang inilah, yang terakhir yang sangat pahit sekali, di mana ada kejadian dead drop. Jadi buat gue itu kayak masih berbekas sih sampai sekarang dan nggak bisa dilupain. Intinya berdamai dengan itu, dengan hal seperti itu. Memang nggak mudah. Pasti ada rasa takut, pasti ada parno, pasti ada keraguan, semua segala macam. Kalau misalnya gue tidak bisa mengatasi ketakutan atau apa ya tadi dibilang tidak bisa berdamai, ya akhirnya gue akan dihantui terus dengan rasa itu terus menerus sampai akhirnya setiap kali kalau gue perform gue takut, wah ini, wah itu, wah ini, wah itu. Jadi bener-bener yang kita harus berdamai. Ya udah, memang bener ada masa lalu itu ada pernah kejadian. Yang sekarang gimana caranya kalau gue show selalu ingat itu, dijadikan sebagai pedoman gimana caranya jangan sampai itu kejadian lagi. Jadi diingatnya sebagai sesuatu yang positif. Gitu. Berdamainya seperti itu kalau misalnya gue dihadapin langsung, bertemu langsung, terus menerima bahwa yes, it was a big mistake. Sekarang gue akan jadi lebih baik. Gitu. Pak Dem, kalau disuruh pilih, mau pilih apa? Pesulap atau horor? Dari Gistina_10. Kalau disuruh pilih antara sulap dengan horor, sebenarnya ini susah nih, karena mungkin kalau misalnya Saradik atau misalkan yang baru tahu gue belakangan ini, orang mikirnya gue suka horor gara-gara ketemu Sarah. Sebenarnya enggak. Dari dulu gue udah suka banget dengan horor. Dari zamannya masih SD lah, SD SMP juga seneng horor. Zaman dulu gue sering suka nonton filmnya Michael Jackson yang thriller. Itu gue nonton, maksudnya yang video klipnya kan lumayan panjang tuh, waktu itu gue nonton. Terus film-film horor yang zaman dulu tuh apa namanya? Pokoknya kalau yang gue inget, gue tuh sudah mulai bener-bener seneng banget beli DVD, CD zaman itu masih CD tentang film horor tuh SMA. Jadi gue beli CD yang semua, you name it, semua film horor zaman dulu tuh gue udah nonton. Itu baru akhirnya jadi pesulap, karena kan jadi pesulap itu, suka sulap itu maksudnya benar profesional tahun 2002. Jadi di permainan sulap gue pun ada horor-horornya. Kalau misalnya dibilang pilih apa, gue nggak pilih mana-mana karena dua-duanya udah jadi satu sih. Cida.sol, dia nanya, oh ini berhubungan dengan DMS. Kebanyakan tempat untuk pembikinan DMS, pembikinan tuh apa ya? Syuting mungkin, syuting. Kebanyakan tempat untuk syuting DMS atas pilihan siapa? Salam peminat dari Sarawak. Woi, halo Sarawak. Sarawak, yang di Sarana, yang di Sirini, di mana-mana. Jadi tempat syuting DMS itu sebenarnya pilihannya dari Sarah. Cuman ada tim surveinya ya. Kita punya namanya timnya tuh Fixer. Jadi bukan tim DMS, tapi tim yang mewakili DMS, dia nyari lokasi. Tugasnya cuma nyari lokasi aja. Nah, dari lokasi-lokasi yang dia dapat dikirimlah ke DMS, ke tim DMS. Nanti dari si tim Sofyan waktu itu yang handle biasanya Sofyan ngasih lihat ke Mbak ini tempatnya gini-gini, gitu, lokasinya gini-gini. Nanti baru kalau misalnya Sarang lihat, ini mah nggak ada apa-apanya, nggak didatengin. Kalau misalnya Sarang lihat, oh ini kayaknya ada sesuatu hal yang menarik di sini, yuk syuting gitu. Jadi pilihan atas siapa, Sarah yang memilih. Wah, ini pertanyaan dua-duanya dari dua orang berbeda, tapi jawabannya satu. Dari Nurgina_Wati sama K_Wi0315. Dia bilang, kalau yang Nurgina bilang, pernah nggak merasa marah, bosen sampai pengen ninggalin Mbak Sarah? Terus kalau yang Kawi
0315, Pak Dem pernah berantem nggak sama Nyai? Sama ya intinya ya, jadi intinya ya mirip-mirip. Kalau misalnya yang kita bicara yang berantem dulu, alhamdulillah sudah hampir, gue nikah tahun 2014, sekarang 2021, berarti 4 tahun ya? Mau 5 ya? 2014 ke 2021, 6. Gila itu kan gue parah banget anjir. 6 tahun, gue udah berjalan, mau 7. Hah? Mau 7. Iya mau 7 tahun ya? Iya mau 7 tahun sama Sarah. Alhamdulillah sih belum pernah berantem ya. Berantem dalam artian berantem kayak wah gitu nggak pernah. Tapi kita berantemnya kita tuh lebih ke beda pendapat. Misalkan kalau contohnya kayak menurut gue nih bagusan A, Sarah yang enggak setuju. Tapi kita diskusi, nggak yang kamu menurut gue bagusan ini, enggak gitu. Nggak, tapi kita diskusi. Tapi intinya adalah berantemnya kita itu lebih ke karena ada perbedaan pendapat. Gitu. Terus kalau bosen sampai pengen ninggalin Mbak Sarah, alhamdulillah sih enggak ya, belum sih. Dan jangan sampai. Karena Sarah itu yang sama sekali gue heran sama detik ini adalah dia bisa ngebuat gue jatuh cinta terus tiap hari. Itu yang aneh tuh. Karena dia suka ngelakuin hal-hal yang aneh sih, yang lucu gitu, yang jadi banyak hal-hal yang bikin gue tuh kayak aduh gitu, lucu, bukan jayus ya. Jadi alhamdulillah enggak, karena nggak pengen kan sampai bosan pengen ninggalin Mbak Sarah. Alhamdulillah rasa itu nggak ada dan mudah-mudahan nggak akan pernah ada. Next, Natalia apa 3050. Pak Dem kenapa jarang buat vlog di rumah sama Nyai? Terima kasih. Nah, banyak banget nih yang minta bikin dong keseharian sama Mbak Sarah, bikin dong ini sama Mbak Sarah, bikin itu. Jadi sebenarnya gini, ada hal-hal yang menurut kita sebenarnya ada ranahnya pribadi sama yang kita pengen publish gitu. Kalau misalnya kayak pribadi banget, contohnya kayak baru bangun tidur segala macam, menurut kita enggak lah gitu, kayaknya terlalu personal banget buat kita. Kayak kita ngapain aja tuh pertama mungkin kita ngerasa apa yang kita lakuin standar-standar aja, bangun tidur, makan, tidur, apalagi selama pandemik nggak ngapa-ngapain. Dan kita juga nggak terlalu mau mengumbar kehidupan pribadi. Jadi memang ada batasan antara mana yang kalian perlu lihat sama mana yang menurut kita this is personal space. Jadi ini menurut kita nih udah kayaknya udah personal banget. Cuman kalau misalnya menurut gue juga, wah ini kayaknya ada satu hal yang bakal menarik yang mungkin bisa diceritakan, mungkin baru gue ngevlog gitu. Dan gue juga nggak pengen kayak bikin konten yang intinya cuman ya mentang-mentang gue berdua lagi sama Sarah lagi jalan bikin tapi nggak ada yang menarik atau nggak ada yang bermanfaat buat kalian. Kayak ngerasa mana gitu. Gitu. Apaan sih? Selanjutnya dari Ayu Pratiwi _02. Sikap yang kurang Kak Dem suka dari Nyai Sarah. Apa ya? Yang gua nggak suka. Kayaknya kalau bisa dibilang nggak suka, nggak ada sih. Gini ya, mungkin yang perlu kalian tahu juga kalau misalnya dalam, ya nggak tahu tiap orang beda-beda. Baik lagi, kalau ini yang gue jalanin sih. Begitu kita sayang sama orang atau cinta sama orang, kita harus menerima dia apa adanya. Seperti kayak lagunya The Massive, ku suka kamu apa adanya. Ada yang tahu. Senatural mungkin aku lebih suka gitu. Jadi ya kalau misalnya suka sama orang atau cinta banget, ya lu menerima dia plus dan minusnya. Jangan mau enaknya doang, jeleknya enggak. Jadi lu harus menyukai semuanya. Nah, kayak Sarah ada, kayak zaman dulu dia suka pada saat tidur tuh nigo, gue ditendang atau gue dipukul gitu. Tapi buat gue ya itu all in paketnya yang gue terima, dan bukan jadi suatu hal yang bikin gue jadi gue nggak suka nih, enggak. All in, jadi gue menerima dia. Tapi kalau misalnya dibilang unik yang mungkin gue nggak biasa, ya kadang-kadang itu Sarah suka ngigo itu, tapi bukan berarti nggak suka. Terus Sarah itu suka
apa sih suka pasti dalam sehari, nggak tahu, tanya anak kantor juga, pasti dalam sehari Sarah ada yang kayak ngelakuin suatu hal yang selebor gitu ya kan dalam sehari. Tapi buat gue tuh bukannya negatif juga, walaupun mungkin bagi orang yang apaan sih, tapi buat gue lucu aja gitu, kayak aneh gitu, kayak ngebuat hidup lebih berwarna. Puput Iis Karlina, kalau diibaratkan suruh milih Pak Dem, pilih Mbak Sarah atau sulap? Ini bukan sebuah pilihan sebenarnya. Karena Sarah mencintai gua, dia sudah tahu kalau kerjaan gue sulap. Jadi kayaknya nggak ada alasan gue untuk gue milih Sarah atau sulap gitu, nggak ada. Gue melakukan sulap untuk supaya hidup dengan Sarah. Nah kan, jadi bukan satu pilihan sih. Kalau misalnya lu pilih iPhone X atau iPhone 11 atau iPhone 12, nah itu jelas gitu kan. Perbedaannya ini kan bukan sebuah comparison yang bisa dijadikan pilihan. Lu pilih ini, lu kehilangan ini, nggak bisa. Gitu. Karena dia terlalu priceless buat saya. Asik! Oke, next. Dari Kiraksa Manggala. Oh, Kiraksa. Kiraksa ini adalah apa ya, dia dibilang praktisi juga ya. Praktisi nggak sih dia, Kiraksa? Salam. Kiraksa Manggala, permainan sulap jenis apa yang menurut Pak Dem paling sulit dipelajari dan sulit dimainkan? Kenapa? Wah Ki, sebenarnya semua permainan tuh susah Ki sebenarnya. Kita ambil contoh, misalkan, tunggu situ dulu. Koin gue di mana? Sekarang kita main menggunakan koin. Ya. Nih, saya main menggunakan koin. Mungkin buat gue kayak rolling koin kayak gini tuh gampang, ya kan? Tapi untuk bisa mencapai seperti ini itu susah. Walaupun cuman kalau dipikir-pikir kan nggak ada gunanya, cuman ya udah buat main aja. Cuman untuk gitu aja susah. Melakukan itu susah. Bayangin satu koin, gimana caranya kita main pakai 2 koin? Ya. Nah gini, koin yang tangan kiri ini nanti akan pindah ke tangan sini. Ya. Nih. Gitu. Jadi main ini aja sebenarnya udah menurut gua gampang-gampang susah. Kalau misalnya ditanya, jadi yang apa namanya, yang susah yang mana? Kayaknya hampir semua permainan sulap itu susah menurut gua. Soalnya kita harus beradaptasi dengan hal yang baru yang belum biasa kita lakukan gitu. Jadi semuanya Ki, bahkan yang kecil-kecil pun. Bedanya kalau misalnya yang kecil gue lakukan tiap hari, bisa tiap hari di rumah. Kalau besar itu gue harus ke workshop. Nah itu yang kadang lebih makan waktu. Ya misalnya kayak tadi, misalkan kayak tadi yang sleight of hand, gue bisa di rumah latihan. Tapi kalau misalnya dengan teamwork, karena kita ada bicara jangka waktu, kita harus selama latihan, nama juga banyakkan orang, jadi kita harus istirahat supaya maksimal hasilnya, terus harus bisa kerja se-teamwork. Nah itu yang akhirnya makan lebih lama. Belum lagi kita bicara dengan propertinya yang harus di custom dengan gue, udah deh. Itu yang makanya kadang-kadang ada satu permainan yang kita bahkan bisa sampai setahun persiapannya. Gitu Ki. Dari Firmansyah Raditya. Wah, ini pesulap nih. Pak, gimana rasanya libur show selama kurang lebih setahun? Gimana caranya Bapak mengatasi hal itu? Nikmatin sih kalau gue. Jadi gini, gue tuh nggak tahu ya, mungkin orang-orang di sekitar gue mungkin bisa ngeliat kalau gue tuh selalu berusaha melihat segala satunya dari sisi positifnya. Contohnya misalkan, kan di sini kan bilang, kita libur selama setahun, nggak ngapa-ngapain, nggak ada show. Sedih, gue pribadi sedih nggak bisa show. Tapi gue mengambil hikmahnya, berarti artinya gue dikasih waktu 1 tahun untuk mendevelop mainan baru. Jadi pada saat nanti muncul lagi udah normal, keadaan normal, ya gue udah bisa punya banyak banget ide untuk bisa dituangkan. Jadi bukannya pada saat ditanya, di mana ada show ini, siap nggak? Waduh, ntar lu mikir dulu. Nggak, gue udah punya banyak. Jadi buku itu gue ada ada berhalaman-halaman ide-ide yang gila. Nah tinggal pada saat nanti ketemu klien atau misalkan ada yang nawarin misalkan show di mana gue udah siap dengan konsep baru gitu. Jadi gue menganggapnya
libur selama 1,5 tahun ini sebagai untuk merefresh diri gua untuk mendapatkan ide-ide baru. Wah, ini dari Aira 259. Pak Dem biasanya kalau syuting DMS sampai jam berapa? Jam berapa, Lun? Jam 4 pagi, saudara-saudara. Jam 5. Ya, itu paling cepat jam 3 kita pulang dari sini. Misalnya nyampe kantor tuh jam 2 paling cepet banget. Ya, jam 3 lah, jam 3 paling cepet banget. Dari Jordan Knight _ST. Perform yang paling dibanggain. Perform yang paling dibanggain yang mana, Pak Dem, dan kenapa? Oh, maksudnya perform yang paling gue banggain itu apa dan kenapa? Perform yang paling gue banggain sampai detik ini masih Dead Drop. Kenapa? Karena buat gue gue berusaha untuk gue berusaha untuk melawan sebuah trauma terbesar dan gue bangga bisa ngelewatin itu 2 kali loh. Pertama di America's Got Talent pada saat live ditonton semua orang sedunia. Nah, gue bisa melewati Indonesia, dan gue perform lagi di World's Got Talent ditonton lagi sedunia. Jadi kayak achievement banget. Dan gue bangga banget bisa ngelewatin itu. Dari Eka Yulia 0907. Pak Dem, bikin atraksi sulap di panggung pakai ghost box dong. Jangan dong. Kalau misalnya kita bicara sulap, artinya ada teknik, ada caranya. Sedangkan kalau misalnya kita bicara penelusuran, itu apa adanya, nggak boleh direkayasa gitu loh. Kalau sulap kan dimanipulasi pikiran orang, dibikin orang supaya percaya dengan keadaan yang gue buat. Itu sulap, memanipulasi pikiran orang supaya keadaan yang gue buat itu seakan-akan nyata. Sedangkan kalau misalnya di DMS itu berbalik, apa adanya, tidak dibuat-buat. Kalau misalnya si ghostbox ini gue bawa ke sulap, berarti nanti orang akan mikir, ya ghostbox ini berarti bisa dong dibuat-buat, ada hantunya tuh. Padahal kan gue nggak mau ganggu sama sekali. Jadi apapun yang di DMS itu nggak akan gue bawa ke sulap. Begitu juga sebaliknya. Dari kan_neko15. Ada berapa banyak sepatu Pak Dem? 1, 2, 3, 4, 5 kali 1, 2, 3, 4. Anjing, ini aja udah 20 ya. Goblok dah. Itu situ. Bener kan? 5 kali 4, 20. Enggak, bukan tuh 2. 6, 12. Berarti? Sekian. 20 tambah? 12. 32. Yang dipajang. Belum yang di luar, belum yang belum datang. Ini masih ada 1 box belum tuh. Masih kosong. Nggak ada sekian. Ya pokoknya yang udah yang kelihatan ada 32. Dari Kenneth_Bradley. Kalau orang bongkar trik sulap tapi alasannya untuk, maksudnya apa sih? Kalau orang yang bongkar trik sulap tapi alasannya untuk menumbuhkan seni sulap. Oh, maksudnya gini kali ya, kan banyak kadang-kadang ada YouTuber juga yang dia alasannya ngebongkar sulap supaya sulap tuh berkembang. Kalau gue gini sih ya, prinsip gue gini nih, kalau misalnya kita mau menaikkan sebuah seni, bukan berarti harus jatuhin dulu. Itu sih kalau gue prinsipnya. Kalau misalnya kita mau menaikkan ya dengan ya dinaikkan, beneran dinaikkan gitu loh. Dinaikkan, dibikin bagus, dibikin keren, naik. Bukan dinaikkan tapi harus jatuhin dulu supaya naik. Itu kayaknya sebuah praise atau sebuah statement yang salah sih kalau menurut gue pribadi ya. Tapi ya nggak tahu, kalau misalnya buat orang ngerasa dengan ngebongkar gitu dan menggunakan alasan untuk cari uang, ya gue nggak tahu. Karena banyak akan jadi benar ketika alasan yang sebenarnya adalah lu BU atau lu butuh AdSense atau lu butuh konten, jadi sah. Tapi kalau misalnya gue pribadi yang benar-benar menjaga seni sulap karena gue ngerasa untuk supaya seni sulap itu bertumbuh atau lebih baik, gue benar-benar menghargai gitu. Jadi kalau misalnya alasannya dibongkar supaya alasannya menumbuhkan, enggak sih. Udah kayak itu dulu deh. Cuma gue lihat lagi sambil gue lihat kalau ada yang menarik. Cuman ini masih banyak banget sih pertanyaan yang gue nggak bisa jawab. Bukan berarti gue nggak mau, tapi karena waktunya takutnya kalian boring. Tapi intinya pertanyaan kalian tuh luar biasa banget, dan gue nggak nyangka kalau ada sekitar 9.000 lebih
ada sekitar 32.000 pertanyaan. Wait, gue cross check lagi. Tuh, 23. Tuh, ada 23K, ya kan. Dan banyak banget di sini. Maaf nggak bisa balik satu-satu karena banyak banget. Jadi gue udah pilihin beberapa tadi yang udah itu gue screen capturein. Tuh, masih banyak lagi guys. Wah, nih langsung nih. Pak De mau nggak datang ke Malaysia? Mau banget. Kalau misalnya pandemi udah berakhir pasti mau. Gitu. Kalau misalnya tadi kita kayaknya harus udahan karena dari kamera udah mati 3 kali, berarti artinya sudah 1 jam. Gila juga ya, nggak berasa ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau lagi, komen di bawah, ntar kita akan adain lagi. Nggak tahu kapan, tapi difokusin bertanya tentang apa. Karena ini kan general banget nih, jadi luas. Nanti mungkin temanya besok, kalau kita bikin Q&A lagi adalah temanya di Hari Misteri Sarah. Kalau setuju, please komen, nanti gue akan bikin. Kalau enggak, nggak apa-apa. Intinya, thank you udah nonton ini. Apalagi kalian yang masih bertahan di sini sampai habis, thank you so much. Dan please, supaya channel gue bisa berkembang lagi dan makin semangat bikinnya, tolong di subscribe, oke? Thank you so much. Bye-bye.